Kita nyusun lagi. Nah, ya. Nah, ini adalah syarat yang ketiga, ya. Peluang keberhasilan tetap ya sebesar P, ya. Nah, itu yang ini syarat yang ketiga tadi nih, ya. Pada setiap perulangan, peluang terjadinya keberhasilan tetap sebesar P, ya. Nah, yang keempat, hasil-hasil yang muncul pada masing-masing perulangan saling bebas, ya. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini, ya. Nah, ini siapapun yang bisa jawab silakan ya, jawab. Nah, misalnya begini, ya. Misalnya pada pengambilan yang pertama, ya, terambil merah, ya. Misalnya yang pertama itu merah, terambil dilihat merah, ya. Kemudian kita kembalikan ke dalam kotak, ya. Nah, setelah dikembalikan itu, apakah bisa diprediksi atau diramalkan dengan pasti bola berikutnya yang akan terambil warna apa? Ya, jadi bola pertama diambil, ya, misalkan merah. Bola tersebut dikembalikan ke kotak, ya. Nah, apakah ya, bisa diramalkan atau apakah bisa dipastikan pada pengambilan berikutnya akan terambil bola warna apa? Misalnya begitu, ya. Ketika ambil bola pertama dilihat merah, ya, kemudian dikembalikan lagi ke dalam kotak. Nah, sekarang mau ngambil yang kedua nih. Nah, bisa dipastikan atau enggak nih berikutnya ini akan warna apa? Ayo, siapa mau jawab? Apakah bisa dipastikan pada pengambilan berikutnya bolanya warna apa? Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Siapa yang jawab tadi? Bisa. Nah, Susalwa, ya, dapat skor nanti dapat skor ya. Nah, jadi hasil pada pengambilan pertama kita mempengaruhi hasil pada pengambilan yang kedua. Ya. Hasil pada pengambilan kedua juga tidak mempengaruhi hasil pada pengambilan ketiga dan seterusnya. Nah, itu maksudnya hasil-hasilnya saling bebas. Ya, itu syarat yang keempat. Ya. Itu syarat yang keempat. Oke, itu Salwa tadi. Salwa. Dapat skor 1. Oke, lanjut lagi. Ya. Nah, kembali ke kasus yang tadi, ya. Jadi kita kembali ke kasus ini ya. Nah, ini contoh 3 kan tadi. Contoh 3 atau contoh berapa nih? Oh, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya begini ya. Nah, mungkin atau tidak di antara 15 kali tadi ya, itu terambil atau terjadi misalnya saja ya, terjadi 5 kali keberhasilan. Mungkin nggak di antara 15 kali pengambilan tadi terjadi 5 kali keberhasilan? Mungkin, Pak. Mungkin, ya. Nah, mungkin. Ini jawabannya mungkin. Nah, sekarang mungkin atau tidak? Ya. Di antara 15 kali pengambilan tadi terjadi ya, 7 kali keberhasilan. Mungkin atau tidak? Mungkin, Pak. Mungkin saja. Ya. Mau 5 kali mungkin, 7 kali mungkin, ya. 2 kali mungkin, ya. Kalau misalnya 20 kali mungkin nggak? Enggak, Pak. Enggak, ya kan ngambilnya cuma 15 kali. Ya.
ya. Nah, berarti di sini banyaknya keberhasilan minimalnya 0, maksimalnya 15. Ya. Kalau 0 itu berarti di sini yang tampilnya hitam semuanya, ya. Kalau 15 berarti 15-15-nya merah, ya. Nah, berapa peluang ya, terjadinya atau berapa peluang terambil bola merah sebanyak 5 kali? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Jawab. Ya, ini pertanyaan nih. Berapa peluang ya terambil bola merah sebanyak 5 kali? Nah, rumus apa yang dipakai? Ya, bagaimana rumus distribusi binomial? Ya, nah, rumusnya seperti ini. Peluang, ya, peluang terjadinya keberhasilan sebanyak X kali, ya, sama dengan ini rumus yang dipakai, ya, ini rumus untuk distribusi binomial, ya, rumus untuk distribusi binomial, ini rumus yang dipakai. Itu N kombinasi X, ya, ini bahasanya N kombinasi X dikali P pangkat X, ya, dikali 1 min P pangkat N min X. Ya. Nah, ini bacanya atau maknanya adalah ya, besarnya peluang terjadi X kali keberhasilan. Ya. Nah, N itu adalah banyaknya perulangan. Ya. Nah, X banyaknya keberhasilan. Ya. P peluang keberhasilan 1 min P itu peluang kegagalan. Ya. N min X. Ayo, N min X siapa yang bisa jawab? Ini apa nih N min X? Ayo, siapa yang bisa jawab? N-nya banyaknya perulangan. Ya. X-nya banyaknya keberhasilan. Nah, kalau N min X apa nih? N banyak perulangan. Ya. X banyaknya keberhasilan. N min X apa? Kalau banyaknya perulangan dikurangi banyaknya keberhasilan, berarti jadinya apa itu? Banyaknya perulangan dikurangi banyaknya keberhasilan, itu jadinya apa itu? N min X. Ya apa itu? Itu yang ditanyakan. N min X ini apa jadi jawabannya? Banyaknya kegagalan bukan, Pak? Ya betul. Siapa yang jawab tadi? Santa Monica. Ya betul ya, banyaknya kegagalan. Ya. Jadi contoh bola tadi, ya, kalau bolanya kalau diambilnya 15 kali, ya, kalau yang 7 kalinya merah, ya 3 kalinya hitam, sisanya. Ya. Salah. Kan diambilnya 15 kali, ya, diambilnya 15 kali. Kalau terambil apa namanya itu 3 merah, ya, berarti sisanya 12 hitam, ya gitu.
Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, ya. Nah, ya kita ganti nih. Di sini banyaknya keberhasilan berapa? 5, ya. Nah, berarti ini 5 X-nya nih. X-nya kita ganti 5. 5. Ini X-nya diganti 5. Itu, ya. X-nya 5. Nah, kemudian N-nya berapa nih? Banyaknya perulangan. Banyaknya perulangan 15 kali nih, ya. Berarti N-nya 15. Ini 15, ganti 15 ini. Nah, kemudian peluang keberhasilan berapa? P. Ya. Tadi udah hitung 0,3, ya kan? 0,3. Itu, ya. Nah, ini kita hitung. Ya. Nah, apa nih kira-kira? Ya. Kita bisa gunakan bantuan Excel ya, untuk menghitung, ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini Excel-nya udah muncul atau belum? Udah, Pak. Ya, tadi kan X-nya 5 kan, X-nya 5, kemudian N-nya berapa? 15, ya. Kemudian P-nya 0,3 kan tadi kan ya. Nah, caranya gimana nih menghitungnya? Ketik sama dengan ya binom this, ya. Nah, banyaknya keberhasilan berapa? 5, ya. Titik koma. Banyaknya perulangan 15, titik koma. Peluang keberhasilan 0,3, titik koma. Kemudian tambahkan 0 di belakangnya sebagai kode, ya. Nah, kode bahwa kita tidak menghitung kumulatif. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ya, nanti akan saya jelaskan kapan kodenya 0, kapan kodenya 1. Ya, jadi saya jelaskan. Ini kita pastikan aja 0 di belakangnya. Enter. Nah, muncul. Ya, 0,20613. Itu jawabannya. Ya. Mendekati 0,2061. Ya. Jadi besarnya peluang terambil 5 merah, ya. Ambil bola merah banyak 5 kali adalah 20,61%. Ya. Nah, maksudnya apakah ada yang bertanyakan? Ya. Nah, sekarang kita ganti soalnya. Ya. Masih tentang ini. Nah, misalnya pengambilannya dilakukan sebanyak 20 kali. Ya. Berapa peluang terambil bola merah sebanyak misalnya 8 kali. Nah, berarti di soal ini N-nya berapa? Tadi Santa Monica belum skor ya tadi ya. Sebentar, lupa. Ya. Santa Monica tadi. Dapat skor 2. Oke. Ya, jadi N-nya berapa di soal ini? 20. Ya. 20. Ya. P-nya berapa? 0,3. 0,3. Ini sama ya, nggak berubah tadi kan bola-bolanya tetap aja gitu. X-nya berapa? 8. 8. Oke, ya. Berikutnya, nah kita ganti aja sekarang ya, kita ganti ini. Nah, X-nya diganti 8 kan? 8.
8. Kemudian N-nya 20 kan? Nah, ganti 20. Ya. Kemudian P-nya 0,3. Nah, kalau udah seperti ini, ya kita tinggal gunakan Excel aja. Ya. Nah, ya, N20 P 0,3 X 8 ya. Nah, ini ya. Berarti sekarang tulisan binom dis apa namanya itu banyak keberhasilan 8 titik koma, banyak perulangan 20 titik koma, peluang keberhasilan 0,3 titik koma 0 kodenya. Nah, 0,1144. Nah, ini yang sini kan. Nah, ya. Jadi besarnya peluang terambil bola merah sebanyak apa namanya itu 8 kali ya. Adalah 11,44%. Itu ya. Gampang kan? Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, sekarang masih mirip seperti ini ya. Nah, sekarang diganti ya, bukan 8 kali ya, tapi sebanyak apa namanya itu, misalnya kurang dari ya, kurang dari 6 kali. Kurang dari 6 kali. Ya. Nah, ini gimana nih kalau seperti ini ya. Nah, ini saya tambahkan satu lagi ini penulisan ya, ini BX. Ya. Nama ini BX. Ya, jadi peluang X besar sama X kecil, ya ini sama dengan BX, ini singkatannya. Seperti itu. B ini singkatan dari binomial, ya B ini maksudnya singkatan dari binomial. Nah, saya ini kurang dari 6 kali, ya. Berarti yang dihitung begini, cara hitungnya. Ya. Peluang X kurang dari 6. Ya. Kalau kurang dari 6, berarti mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke 5. Jadi ini adalah B0, B1, B2, dan seterusnya. Ya. Sampai dengan B5. Ya. Nah, jadi nilai X-nya berganti-ganti dari 0 sampai 5. Ya. Nah, ini gimana? Ya, sama dengan, nah ini diganti, nah ini mulai dari 0 dulu ya, dari 0 dulu. Ini P-nya 0,3 tadi kan. Ini 0. 1 min 0,3. N-nya 20. Ini 0. Ini B0 ya, ini B0 ditambah B1. Nah, di sini jadi 1
Ini 1. Ini 1. Ini 1. Ya. Berikutnya 2. Ya, ganti 2. Nah, dan seterusnya. Ya. Seterusnya sampai berapa? Sampai 5. Nah, itu. Ya. Nah, ini kira-kira berapa? Ya. Nah, kalau di Excel gimana nih ngerjakannya? Ya. Ingat di sini N-nya 20, ya. P-nya 0,3. Nah, ngerjakannya gini. Jadi X-nya itu tadi mulai dari berapa? 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kemudian ini sama dengan binom this. Ya. Ini banyak keberhasilan, titik koma, banyaknya perulangan 20, titik koma, peluang keberhasilan 0,3, titik koma, kode 0. Ya. Nah, ini di drag ke bawah saja seperti ini. Nah, gitu, ya. Jumlah nih. Ya. 0,4164. Nah, jadi besarnya peluang tabel bola merah sebanyak kurang dari berapa? Kurang dari 6. Banyak kurang dari 6 kali adalah 41,64%. 41,64%. Nah, tadi kan kita ngerjakannya dengan membuat tabel ini kan? Ya, kita ngerjakan dengan membuat tabel. Nah, ada cara yang lebih cepat lagi. Ya. Kalau untuk penghitungan penjumlahan seperti ini, ya, kan nggak usah buat tabel ini nggak apa-apa. Ya, bisa pakai ini nih. Ya, lihat. Binom this. Ya, kurung buka. Nah, banyak keberhasilan, ya, di sini dimasukkan 5 di sininya tadi. Ya, kan maksimal 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Titik koma, banyaknya perulangan 20, titik koma, peluang keberhasilan 0,3, titik koma. Nah, kodenya diubah. Biasanya kan kodenya 0. Ganti kodenya 1. Nah, langsung ini muncul. Jadi nggak usah ngikuti langkah-langkah ini. Langsung bisa ketahuan. Ya. Bisa ganti kodenya di belakang jadi 1. Ya. Itu cara cepatnya. Ya. Nah, oke. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada contoh yang lain. Ya. Peluang seseorang yang sudah divaksin anti COVID-19, ya, divaksin COVID-19 lah, ya. Untuk mencegah terjangkit COVID-19, ya. Terus seorang yang sudah divaksin untuk divaksin, supaya singkat gini aja ya. Tadi saya takutnya kalau panjang kalimatnya jadi kalian jadi sulit, ini kurang paham nih. Tinggal ya, peluang seorang yang sudah divaksin COVID-19 ini aja ya. Peluang yang sudah divaksin tetap terjangkit, ya, tetap terkena, tetap terjangkit penyakit tersebut, ya, adalah 0,35.
ya. Peluang seorang yang sudah divaksin tetap terjangkit tersebut adalah 0,35. Nah, di antara misalnya 40 orang ya, yang telah divaksin, tentukan peluang ya, di antara mereka 10 orang tetap terjangkit penyakit tersebut. Ya, jadi gini ya. Jadi di sini soalnya diketahui bahwa seseorang ya walaupun sudah divaksin ya, tapi dia tetap tapi pada akhirnya tetap terjangkit penyakit itu peluangnya 35%. Ya, diketahuinya seperti ini. Nah, jadi nasib orang ini tidak pasti ya, walaupun dia udah divaksin ya bisa bertahan, bisa nggak kena penyakit, bisa juga kena. Tapi peluang penyakitnya 35%. Ya. Nah, kemudian ada 40 orang, ya ada 40 orang, ya. Ini kan nasibnya belum tentu sama nasibnya. Ada yang tetap kena COVID, sebagian tidak. Nah, jadi pertanyaan adalah berapakah peluangnya di antara 40 orang tadi 10 orang tetap terjangkit, ya. Dari sini X-nya 10. Ya. Nah, N-nya berapa? 40. P-nya berapa? 0,35. Ya. Nah, ke dalam rumus tadi, ya. Nah, rumus ini. Nah, di sini X-nya 10. Ya, N-nya 40. Nah, X-nya 10, P-nya 0,35. Ya. X-nya 10. Ini 0,35. Ini 10. Nah, itu. Ya. Nah, berapa? Ini datanya. Kita pindah ke ya. Nah, tulis genom disk ya. Banyaknya keberhasilan 10, banyaknya perulangan 40, peluangnya keberhasilan 0,35, kumulatif 0. Nah, tuh angkanya. Ya. Jadi peluang 10 orang tetap terjangkit COVID-19 adalah 5,71%. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh soalnya nih? Nah, sekarang kita ganti soalnya. Ya. Peluang tentukan peluang di antara mereka ya, yang kurang dari 10 orang. Nah, ini ada kurang darinya di sini. Nah,
Ya. Nah, berarti kalau kurang dari 10, berarti bisa 9, bisa 8, bisa 7, bisa 6, ya. Paling kecil 0. Ya. Nah, berarti di soal ini yang ditanyakan adalah ini nih. Mau kurang dari 10. Nah, berarti B0, B1, B2 sampai dengan B9. Ya, sampai B9. Nah, pengerjaannya ya kayak gini. Ya. Nah, tapi sampai 9. Ya. Nah, ini di sini 40 orang ya. Nah, ini 40 berarti kan. 10, ini 0,35. Ya, pangkat 0, ya, ini 0,35. Ya, ini 40. Ya. Ini 40. Bismillahirrahmanirrahim. 35. Ini 0,35. 40. Kemudian berikutnya berapa lagi? Ini 40. Ya. Ini 0,35. Ya. Ini berapa? 2 benar ya. Ini 0,35. 40. Dan seterusnya. Sampai di 9. Ya. Sampai terakhirnya 9. Nah, ini ya. Nah, supaya cepat ya. Kita pakai itu aja ya. Pakai Excel. Kita ganti kodenya 1 yang terakhir. Ya. Ini sama dengan binom dis. Tadi sampai 9 kan, sampai 9. Banyaknya peluangan 40. Peluang keberhasilan 0,35. Kodenya 1. Nah, kodenya 1 ya. Kodenya 1 nih. Nah, 0,0644. Nah, ya, jadi peluangnya kurang dari 10 tetap terjangkit atau adalah 6,44%. Ya. Nah, tuh. Nah, yang penting kalau ujian tuh kalian nuliskan cara penyelesaian ini nih. Yang ini harus dituliskan cara penyelesaian ini. Nah, ngitung jawaban akhir, ya silakan sudah pakai Excel. Ya. Ini pakai Excel nih. Tapi jalannya harus dituliskan. Ya. Ini. Dan barangkali ada pertanyaan untuk soal ini. Ini contoh-contoh penerapan dari distribusi binomial ya. Ya, coba kita foto dulu sebentar ya. Foto dulu sebentar. Saya akan ambil 2 kali pengambilan gambar. Ya. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya baik, Zoom meeting untuk hari ini kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti sampai jumpa lagi di Zoom meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.